Healthy People, berjumpa lagi dengan saya Ayu Rahmawati di CNN Indonesia Health. Dan salah satu penyakit yang dinilai dapat mengurangi fungsi gerak tubuh sehingga berpengaruh pada kualitas hidup seseorang adalah stroke. Jika sebelumnya stroke sering dianggap sebagai penyakit orang dengan usia lanjut, namun kini semakin banyak orang usia produktif yang terkena stroke. Lantas apa yang menjadi biang kerok dari fenomena ini dan apa yang harus dilakukan jika mengalaminya? Kita akan bahas bersama dokter spesialis neurologi atau syaraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, Dr. Beni Rilianto. Selamat datang, dokter. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Sehat dok hari ini? Sehat. Baik, dok. Jadi kita akan membicarakan tentang stroke ya. Ini sebenarnya adalah salah satu penyakit yang pastinya juga menjadi momok untuk masyarakat Indonesia. Dari paling dasarnya dulu dok, sebenarnya penyebab awal dari stroke itu apa sih? Dan apa yang terjadi di otak kita ketika kita mengalami serangan stroke? Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Mungkin saya akan jelaskan dulu apa itu sebenarnya stroke ya. Jadi stroke ini merupakan kondisi darurat medis, kondisi yang emergensi, yang merupakan keadaan di mana terjadinya gangguan pembuluh darah di otak atau arteri cerebral secara mendadak. Ya, ini dapat diakibatkan ada dua bentuk umumnya. Bisa akibat iskemik atau kita sebut sebagai stroke sumbatan. Kemudian juga akibat perdarahan atau biasanya disebut sebagai stroke hemoragik. Nah, dua kondisi ini merupakan dua kondisi yang umum mengakibatkan adanya gangguan peredaran darah di otak yang terjadi mendadak. Nah, akibat dari gangguan sumbatan ini atau perdarahan ini membuat sel-sel otak atau sel-sel saraf itu yang bernama neuron itu mengalami gangguan. Kita sebut iskemia. Dia kekurangan aliran darah yang akibatnya kekurangan nutrisi, kekurangan glukosa dan oksigen yang mengakibatkan fungsi dari sel saraf itu menjadi hilang atau terganggu. Nah, akibat terganggunya sel saraf atau sel neuron ini mengakibatkan terjadinya gangguan salah satu yang kita sebut kelemahan atau gangguan gerak ya. Kalau istilah medisnya kita sebut sebagai hemiparesis. Nah, ini sering terjadi akibat salah satu mekanisme tersebut, baik yang sumbatan ataupun yang pecah atau kita sebut hemoragik. Dan biasanya kalau stroke akibat sumbatan ini prevalensi atau kisarannya sebesar 85%. Dan sebesar 15% adalah karena perdarahan. Nah, ini merupakan kondisi yang umum terjadi akibat suatu stroke. Apa sih gejala awalnya? Ya, baik. Untuk gejala-gejala stroke ini memang yang paling umum dirasakan seorang pasien adalah gejala kelemahan atau biasanya kita sebut defisit motorik. Ya. Tapi stroke ini tidak hanya mengenai defisit motorik. Nah, ini akan tergantung di mana arteri atau pembuluh darah otak tersebut terganggu. Ya, bisa saja gangguannya berupa sensibilitas atau terjadinya rasa kebas, kesemutan di salah satu sisi tubuh. Kemudian juga gejala-gejala seperti mulut mencong, gangguan berbicara, gangguan penglihatan, atau bahkan sampai penurunan kesadaran atau pasien menjadi koma yang semuanya ini terjadi secara tiba-tiba. Nah, ini mungkin membedakan antara stroke dengan penyakit lainnya. Jadi kalau penyakit stroke ini dia mengenai gangguan saraf tertentu dan terjadi secara mendadak. Bahkan sebelumnya tidak ada disadari gejala apapun. Seperti itu. Jadi gejalanya sangat bervariasi sekali. Jadi tidak hanya terbatas pada gejala motorik. Ada bedanya tidak sih dok, kesemutan yang normal pada orang biasa dengan kesemutan sebagai gejala stroke? Iya, baik. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita membedakan apakah ini kesemutan yang normal saja atau ini merupakan suatu petanda stroke yang tentu gawat darurat sekali. Nah, kalau gejala yang kita rasakan adalah gejala yang menetap, ya, apalagi sebelumnya tidak pernah ada gejala seperti itu dan juga kesemutannya mungkin terjadi di sebagian tubuh. Jadi satu sisi tubuh dari wajah, tangan hingga kaki terjadi secara bersamaan dan mungkin saja tidak bersamaan. Dan juga orang-orang ini mempunyai faktor risiko stroke. Ya, misalnya pasiennya ini atau orang tersebut sudah usia tua, punya hipertensi, punya kelainan jantung, ada penyakit diabetes, penyakit kolesterol, yang ini membuktikan atau menduga kita bahwa ini mungkin serangan stroke. Nah, tapi memang untuk gejala stroke ini sangat tidak spesifik dan kita tidak bisa menilai gejala stroke ini hanya berdasarkan gejala saja. Kita perlu pemeriksaan khusus ya yang bernama pemeriksaan CT scan atau MRI kepala untuk memastikan diagnosis. Makanya penting bagi kita jika ada salah satu gejala
yang kita mungkin tidak yakin apakah ini gejala stroke atau gejala penyakit biasa, segera mencari pertolongan medis. Jadi harus cepat mungkin ya Ya, ketika kita benar. memang merasa ini ada yang salah langsung diperiksa ke dokter begitu. Dok, tapi salah satu hal juga yang terkenal untuk Ya. bisa mengetahui gejala stroke ini namanya adalah FAST, Oh, FAST ya. Bisa dijelaskan tidak dok kepada pemirsa? FAST itu apa sih dok? Ya, FAST ini semacam akronim ya atau singkatan yang memudahkan terutama masyarakat awam untuk gampang menilai suatu gejala stroke dan mencari pertolongan. Jadi ada 3 kata ya atau 3 huruf ya, 3 huruf dan 1 aksi. Jadi Oke. ada FAST. Jadi F itu face berarti adalah wajah, wajah tampak miring, atau A itu arm artinya tampak kelemahan pada lengan ketika mengangkat lengan salah satu tertinggal seperti itu. Kemudian ada S, Ya. speaks artinya berbicara. Pasien ini terlihat berbicaranya tidak jelas atau tidak memahami pembicaraan. Dan kalau ada salah satu saja tanda ini, nah kita ingat T-nya tuh time. Oke. Time itu artinya waktu, berpacu dengan waktu, segera mencari pertolongan. Jadi ini merupakan akronim yang sederhana yang ditujukan untuk semua orang bisa memahami bahwa stroke itu harus segera mencari pertolongan. Kenapa harus segera mencari pertolongan? Karena stroke ini sangat tergantung dengan waktu kedatangan hingga di rumah sakit. Jadi kita sebut sebagai dia punya jendela terapi yang sempit. Oke. Jadi jendela terapi itu jendela yang bisa diberikan terapi definitif sejak munculnya gejala sampai dia mendapatkan pertolongan pertama. Jadi itu golden time-nya atau golden period-nya yang kita harus kejar. Nah, makanya stroke ini sangat berpacu dengan waktu. Ya, sampai ada slogan time is brain. Ya. Ya. Nah, golden period-nya itu berapa lama dok dari gejala awalnya muncul? Ya, golden period ini untuk stroke berkisar kurang dari 4,5 jam. 4,5 jam dari gejala awal? Gejala awal. Ini golden period yang saat ini masih dianut, yang mungkin saja di masa depan bisa menjadi berubah lagi karena seiring berkembangnya terapi atau uji klinis terapi-terapi pada stroke yang baru. Nah, gejala di bawah 4,5 jam, itu kalau sampai di rumah sakit, kita bisa memberikan suatu terapi definitif, namanya tindakan trombolisis. Jadi tindakan ini digunakan untuk melisiskan atau menghancurkan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah arteri otak tersebut. Nah, ini hanya bisa diberikan dengan pemeriksaan yang namanya CT scan. Ya, CT scan ini juga membutuhkan waktu. Dan pasien sampai ke rumah sakit juga butuh waktu. Itulah makanya 4,5 jam ini memang waktu kritis yang harus disampaikan ke semua lapisan masyarakat bahwa stroke ini bisa sembuh atau bisa memperbaiki luaran setelah terkena jika cepat dibawa ke rumah sakit. Oke. Ya, ini berlaku untuk terutama khusus stroke sumbatan ya atau stroke iskemik. Karena memang ada obat namanya trombolisis yang bisa menghancurkan bekuan darah tersebut. Oke, berarti kalau misalkan dari gejala awal kemudian dalam golden period-nya 4,5 jam tadi langsung dibawa ke rumah sakit dan ditangani dengan tepat, kemungkinan sembuh 100%-nya akan jauh lebih besar. Ya, mungkin sembuhnya kita tidak bisa katakan 100% ya, tapi kita berpatokan pada uji klinis yang dilakukan terapi trombolisis ini dahulunya. Jadi kalau pasien kita berikan terapi trombolisis, maka kesempatan atau probabilitasnya untuk sembuh lebih tinggi. Oke. Ya, Oke. mungkin tidak sampai 100%, tapi akan meningkatkan outcome-nya, luarannya Oke. akan jauh lebih baik. Ya, ketika kita lihat nanti pasien itu perkembangan motoriknya terutama dalam beberapa bulan pasca serangan, ya dibandingkan pasien atau kelompok yang tidak diberikan obat trombolisis tersebut. Oke. Apa yang terjadi kalau golden period-nya ini sudah lewat? Apa resiko yang bisa dirasakan oleh pasien tersebut, dok? Iya. Kalau golden period-nya lewat, kita sebenarnya harus melihat dulu jenis stroke-nya. Kalau stroke-nya ini sumbatan, memang dia akan punya golden period 4,5 jam, ya. Tetapi beberapa kondisi stroke tertentu, ya, stroke ini kita bagi berdasarkan lokasi sumbatan di pembuluh darahnya tuh bisa menjadi lokasi pembuluh darah yang kecil atau yang besar. Nah, kalau sumbatannya terjadi di pembuluh darah yang besar, ini kita bisa menawarkan ada tindakan lain, ya, yang namanya trombektomi. Ini dengan cara mekanik menghancurkan atau menyedot bekuan tersebut. Jadi stroke itu yang diakibatkan sumbatan kita bisa menghancurkannya atau menyembuhkannya dengan 2 cara. Melisiskannya bekuan tersebut dengan obat-obatan
atau mengambil bekuan tersebut dari dalam tubuh. Nah, ini yang kita namakan trombektomi. Ini bisa dilakukan di atas 4,5 jam. Tapi memang pasien harus memenuhi syarat-syarat dan indikasi tertentu. Jadi tidak bisa diberikan semua pasien. Nah, di samping itu perlu dijelaskan juga bahwa stroke ini ada yang tipikal hemoragik atau stroke perdarahan. Nah, ini memang tidak punya golden period tertentu khusus seperti stroke iskemik atau stroke sumbatan. Tapi tetap dia harus ditata laksana segera karena stroke sumbatan ini berbeda dengan stroke perdarahan ya. Karena stroke perdarahan ini kita lebih fokus pada regulasi tekanan darah. Dan jika perdarahannya luas, dia butuh operasi segera untuk mengevakuasi perdarahannya. Jadi itu. Analisanya juga harus mendalam sekali. Ya. Ya pemirsa, berbagai mitos atau fakta seputar stroke akan kita bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, CNN Health akan segera kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama spesialis neurologi Dr. Benny Rilianto. Dan sebelum kita lanjutkan dialog, kita akan ulas dulu mitos atau fakta. Nah, ini tentang stroke ya, Dok. Jadi ini kalau misalkan banyak sekali mitos-mitos di masyarakat yang rasanya bisa kita luruskan dalam segmen kali ini. Kita lihat ya, dari mitos atau fakta yang pertama. Nah, ini dia. Stroke terjadi secara tiba-tiba tanpa gejala awal. Mitos atau fakta, dokter? Ya, ini sebenarnya bisa fakta ya, tapi bisa juga semacam mitos. Jadi begini, stroke itu umumnya terjadi tiba-tiba. Tapi memang ada beberapa kondisi stroke ya, yang kita sebut sama namanya sebagai serangan stroke sepintas ya, atau transient ischemic attack, TIA. Nah, itu bisa merupakan gejala awal, penanda bahwa akan ada terjadi stroke komplit di kemudian hari. Tapi memang gejala ini biasanya tidak diketahui banyak orang atau tidak disadari ya, dan tidak semua stroke itu harus didahului gejala serangan stroke sepintas atau TIA ini. Selanjutnya, stroke bisa diobati dengan urut atau pijat agar aliran darah kembali lancar. Mitos atau fakta, dok? Ya, ini mungkin kita anggap sebagai mitos ya. Karena stroke ini sebagaimana kita bicara sebelumnya, bahwa bisa dibagi menjadi dua, ada sumbatan dan hemoragik ya. Nah, kini kita perlu mengetahui dahulu jika seseorang itu terkena stroke, apakah stroke-nya ini sumbatan ataukah perdarahan. Karena terapi atau penanganannya berbeda. Nah, jadi kalau kita tanpa mengetahui stroke ini jenisnya apa, ya kita beri obat atau tindakan dengan mengurut atau memijat, tentu ini tidak tepat ya, apalagi pasien atau orang yang sakit tersebut belum mendapat pertolongan pertama. Tentu nanti akan membuang-buang waktu dengan melakukan tindakan yang mungkin kurang tepat. Seperti itu dia pemirsa. Jadi kalau misalkan memang sudah ada gejalanya, jangan urut, jangan pijat, langsung ke dokter, langsung cek apakah ini stroke atau bukan begitu ya. Untuk yang selanjutnya, mitos atau fakta, menusukkan jarum ke jari atau ke telinga dapat mengobati stroke. Mitos atau fakta, dokter? Ya, ini mungkin lebih tepatnya mitos ya. Karena menusukkan jari atau menusukkan jarum ke jari atau telinga ini dapat meningkatkan risiko infeksi. Jadi memang tidak boleh melakukan invasi atau tusukan ke organ tubuh secara sembarangan. Kita tahu orang stroke ini kan orang yang rentan. Jadi justru dia harus mendapatkan penanganan yang cepat ya. Dengan melakukan tusukan jari ini akan memberikan pasiennya rasa tidak nyaman. Ya, rasa tidak nyaman tentu harusnya dihindari ketika orang ada mengalami penyakit kritis. Bisa justru memperparah, dok? Atau mungkin memperparah ya, karena ada risiko infeksi jika sembarang tusukan diberikan ke tubuh tertentu. Dok, ini berarti sudah terjawab banyak sekali ya tadi mitos atau faktanya. Kita berharap juga masyarakat menjadi lebih aware lagi begitu ya, tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Dokter, saya ingin tahu sekarang untuk penyakit stroke ini kan kita tahunya bahwa orang-orang yang terkena stroke cenderung usianya lanjut. Tapi kenyataannya sekarang ada beberapa orang dalam usia produktif, bahkan ada beberapa teman saya juga yang mengalami stroke. Nah, seperti apa sih, dok, sekarang fenomena di Indonesia? Apakah memang ada sedang
tren peningkatan anak-anak muda atau orang-orang dengan usia produktif yang mengalami stroke? Iya, terima kasih pertanyaannya bagus. Untuk prevalensi stroke di Indonesia dan juga mungkin di dunia itu rata-rata mengalami penurunan usia, rata usia. Jadi dibandingkan tahun-tahun dahulu, dibandingkan tahun belakangan, itu usia rata-rata stroke itu semakin menurun. Oke. Ya, sebagai contoh misalnya di rumah sakit saya bekerja di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, itu rata-rata usia stroke itu adalah 55. Oke. Nah, kita tahu sebenarnya umur 55 tahun ini usia masih cukup produktif, Betul. masih bisa bekerja, masih bisa menghidupi keluarganya. Ya, jika seorang ayah atau seorang ibu itu masih memiliki andil atau peran di keluarganya. Nah, banyak kejadian stroke-stroke usia muda ini mungkin diakibatkan oleh faktor resiko seperti modernisasi gaya hidup Oke. kebarat-baratan istilahnya ya. Jadi mungkin ada penyakit tertentu yang muncul lebih awal. Ya, contohnya itu adalah hipertensi, ya. Kemudian hiperkolesterol, diabetes yang mungkin bisa saja muncul yang dahulunya pada orang tua, sekarang sudah muncul pada orang-orang yang usianya lebih muda. Iya, iya. Ya, bahkan usia 40 tahun ke bawah atau 30 tahun ke bawah, sekarang sudah kita lihat itu sering mengalami gejala hipertensi. Nah, terutama mungkin pada populasi atau masyarakat yang hidup di kota atau di daerah yang metropolis ya, mungkin banyak yang sebagai pekerja kantoran itu yang tingkat stresnya tinggi gitu ya, kemudian masalah jam shift yang tidak sesuai jam kerjanya, kemudian juga pola makannya kita lihat mungkin banyak makanan yang fast food atau yang tinggi garamnya, kemudian juga tinggi natrium yang membuat tekanan darah itu menjadi lebih rentan untuk meningkat seperti itu. Jadi di samping itu juga gaya hidup seperti kurang banyak bergerak, sedentary life ya, olahraga yang tidak cukup dalam satu minggu karena kita harus dituntut bisa melakukan aktivitas fisik moderate itu kurang lebih 150 menit per minggunya. Ini mungkin sangat kurang di orang-orang usia muda yang terutama hidup di perkotaan. Oke, Dok, ini kan menyeramkan ya sebenarnya kalau kita melihat fakta bahwa sekarang orang-orang yang terkena stroke umurnya semakin muda begitu seperti kata dokter tadi. Nah, ada tidak sih Dok tips dan triknya bagaimana pencegahannya? Ya, baik. Untuk mencegah stroke ini pertama kita harus mengetahui apa faktor resikonya. Ya, jadi stroke itu tentu tidak muncul secara mendadak atau secara tiba-tiba. Dia harus didahului oleh beberapa faktor resiko atau penyakit lainnya. Ya, yang paling utama kita harus mengetahui bahwa adanya tekanan darah tinggi atau tidak, kolesterolnya tinggi atau tidak, diabetesnya ada atau tidak. Ya, dan di samping itu kita perlu melakukan cek pemeriksaan rutin. Ya, terutama orang-orang yang sudah mungkin usia 40 tahun ke atas, walaupun penyakit-penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, dan hiperkolesterolemia ini awalnya mungkin tidak ada gejala. Ya, kita sebut terutama hipertensi itu sebagai silent killer, jadi pembunuh yang diam-diam. Nah, kita penting ketahui bahwa pada orang-orang yang muda ini harus rutin melakukan cek berkala, cek kesehatan berkala, ya. Kemudian juga tidak hanya melakukan pemeriksaan lab, pemeriksaan lainnya juga diperlukan seperti elektrokardiografi. Itu pemeriksaan yang sederhana sebenarnya untuk menentukan adanya atrial fibrilasi atau gangguan irama jantung. Kemudian juga harus tahu faktor risiko di luar yang klasik tersebut seperti merokok, kemudian stres yang berkepanjangan, waktu tidur atau istirahat yang kurang, atau pekerjaan yang terlalu banyak tuntutan sehingga lembur seperti itu. Jadi faktor-faktor resiko ini membuat tubuh menjadi rentan untuk mengalami hipertensi, kadar gula yang meningkat karena adanya hormon kortisol yang meningkat kalau pada orang stres. Dan ini akan mengakibatkan kadar gula yang mudah tinggi dan juga terjadinya hipertensi. Oke. Dok, kalau tadi kan kita membahas memang ternyata fakta di lapangan sekarang orang-orang yang menderita stroke ini umurnya semakin muda. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa perempuan ini beresiko lebih besar untuk terkena stroke. Itu betul atau tidak, Dok? Iya, beberapa data statistik menunjukkan bahwa perempuan ini punya resiko sedikit lebih tinggi daripada pria terhadap kejadian stroke-nya ya. Beberapa alasannya adalah karena pada wanita ini umumnya memiliki gejala-gejala penyakit tertentu atau komorbid yang lebih tinggi seperti aritmia jantung ya atau gangguan irama jantung yaitu namanya atrial fibrilasi.
Nah, ini gangguan irama ini merupakan faktor risiko kuat untuk terjadinya stroke sumbatan di kemudian hari. Nah, kemudian pada wanita ini kalau kita ketahui bahwa agak berbeda dengan pria, setelah 45 tahun dia mengalami menopause. Nah, ya kita tahu kalau menopause berarti ada hormon-hormon tertentu seperti estrogen itu yang berkurang di dalam tubuh. Nah, estrogen ini kita tahu fungsinya untuk membuat pembuluh darah lebih lentur. Kalau estrogen ini sudah berkurang, pembuluh darah itu menjadi kaku. Dan ini mengakibatkan terjadinya plak aterosklerotik lebih cepat berkembangnya. Ya, plak aterosklerotik ini kita ibaratkan sebagai plak yang sama seperti jantung koroner, membuat arteri itu menjadi lebih menyempit dan kaku. Nah, ini akan membuat seorang wanita, terutama setelah melewati usia 45 tahun, itu gampang atau rentan terhadap kejadian stroke. Seperti itu. Seperti apa lingkungan sekitar dan juga keluarga dapat berperan untuk mempercepat pemulihan pemirsa? Temukan jawabannya usai jeda. CNN Health akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan lanjutkan dialog seputar stroke dengan Dr. Benny. Dokter, kalau misalkan ternyata ada orang di sekeliling kita, orang terdekat atau keluarga begitu, yang mengalami gejala stroke, apa tindakan utama dan terpenting yang harus kita ambil? Ya, baik, terima kasih. Ini mungkin terjadi di kita sendiri atau keluarga kita, maka tindakan yang pertama kali paling penting yaitu adalah membawa pasien ini atau keluarga kita ini ke rumah sakit segera. Jadi jangan lupa juga untuk mencari rumah sakit yang mungkin mempunyai fasilitas untuk tata laksana stroke. Jadi tidak bisa membawa pasien ini ke sembarangan rumah sakit. Tentu kalau membawa pasien ke rumah sakit tertentu yang tidak punya fasilitas untuk penanganan stroke, nanti akan dirujuk kembali. Nah, ini kan akan membuang-buang waktu. Karena beberapa jenis stroke, ya terutama stroke sumbatan, ini akan tergantung kecepatan penanganannya. Jadi semakin dibawa ke rumah sakit yang tepat, tentu akan lebih baik. Karena kemungkinan dia mendapatkan terapi yang dalam golden period itu semakin tinggi. Jadi ketika seseorang itu terdiagnosa mengalami stroke, sebenarnya pemeriksaan apa saja dok yang harus dilakukan? Ya, baik. Untuk pemeriksaan pada stroke, yang paling utama itulah pemeriksaan pencitraan otak. Jadi bisa kita bagi menjadi dua secara umum, yaitu pemeriksaan CT scan dan MRI kepala. Dan umumnya atau lazimnya di Indonesia itu dilakukan pemeriksaan CT scan terlebih dahulu. Nah, ini merupakan pemeriksaan diagnostik yang paling penting. Karena kita bisa membedakan dengan cukup jelas itu stroke-nya karena perdarahan atau gejala sumbatan. Nah, karena gejala secara klinis atau penampilan pasien, mungkin kita tidak tahu apakah stroke-nya ini sumbatan atau perdarahan. Karena gejalanya mungkin sama. Tapi secara pencitraan CT scan kepala mungkin hasilnya bisa berbeda. Nah, karena kalau CT scan kepala menunjukkan sumbatan, dia bisa mendapatkan terapi yang spesifik. Begitu juga sebaliknya, kalau stroke perdarahan tentu manajemennya akan berbeda dari sumbatan. Baik dok, berbicara mengenai pemulihan begitu ya, seseorang yang terkena stroke ini kan pastinya tidak hanya terkena sakit secara fisik, tapi biasanya mentalnya juga ikut terkena down begitu ya dok ya. Nah, sebenarnya sebagai anggota keluarga atau orang-orang terdekat dari pasien stroke, apa sih support yang bisa dilakukan untuk bisa mendukung mereka pulih dari kondisinya? Iya, baik, terima kasih. Yang paling penting adalah setelah penanganan akut, nah ini giliran mungkin peran keluarga akan menjadi lebih penting setelah pasien ini pulang dari rumah sakit. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai keluarga atau anggota keluarga, yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan pasien ini dapat beraktivitas seperti mungkin tidak terlalu terganggu atau bisa membantunya ya. Kita tahu pasien yang disabilitas ini kan mengalami defisit motorik atau kesulitan berjalan gitu. Nah, kita harus menciptakan lingkungan rumah yang cocok untuk kondisi penyandang disabilitas. Nah, selain itu keluarga juga diharapkan memberikan bantuan support secara emosional dan psikologis, seperti memberikan semangat, dukungan untuk fisioterapi atau rehabilitasi pasien-pasien dengan stroke yang mengalami gejala atau gangguan motorik. Nah, misalnya pas sebagai upaya, misalnya memberikan semangat atau pujian pasien ini jika mencapai suatu pencapaian tertentu, walaupun hanya sedikit. Sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, nah itu harus kita support. Ya, dan juga support secara finansial.
Kenapa? Karena kita tahu kalau pasien yang stroke, terutama kalau terjadi di keluarga yang masih produktif, tentu pasien atau keluarga ini, anggota keluarga ini tidak bisa bekerja, penghasilan pasti tidak ada. Nah ini kita harus bisa memberikan dukungan, ya jadi dukungan sosial juga diberikan kepada pasien. Nah ini memang akibat dilemanya kalau terkena stroke. Jadi beban akibat stroke itu tidak hanya secara emosional, secara sosial juga, finansial juga. Jadi memang sebagai keluarga yang kita bisa berikan harus secara komprehensif. Jadi juga termasuk perawatan untuk kontrol ke dokter, pengobatan medisnya seperti itu. Jadi memang keluarga harus komprehensif memberikan support kepada penyandang stroke. Oke, dari berbagai macam aspek begitu ya, Betul. dokter. Oke, dokter, ini pertanyaan yang menurut saya juga sangat penting ya. Ketika seseorang sudah terdiagnosa mengalami stroke begitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa kembali ke kehidupan normalnya dan biasanya membutuhkan waktu berapa lama, dok? Iya, baik. Kalau untuk pulih atau kembali normal sebenarnya bergantung dari keparahan stroke atau severitas dari stroke-nya. Dan juga bagaimana penanganan pasien tersebut. Jadi ada pasien misalnya yang stroke-nya berat, tapi bisa ditata laksana dengan baik pada periode-periode akut, mungkin luarannya bisa menjadi lebih baik. Dan sebaliknya, pasien yang mungkin stroke-nya tidak berat, tapi ditangani secara tidak tepat, mungkin outcome atau luarannya menjadi tidak bagus. Nah, outcome atau luaran pasien ini biasanya kita bisa menilai dalam 3 bulan pertama. Jadi kalau pasien itu memang stroke-nya akan membaik dengan cepat, biasanya akan terlihat dalam 3 bulan. Namun dalam hal ini jika pasien itu stroke-nya berat, dia masih bisa terus melakukan upaya pengobatan, terutama rehabilitasi medik, fisioterapi dan sebagainya, itu hingga 6 bulan ke depan atau bahkan 1 tahun. Jadi memang untuk stroke-stroke yang berat akan mengalami pemulihan yang lebih lama, bahkan mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Oke, Ya. butuh kesabaran yang ekstra Betul. juga ya pasti ya untuk mengalami masa tersebut dan juga untuk proses pemulihannya. Oke, terakhir Dokter Beni, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa CNN Indonesia pesan-pesannya apa agar ini masyarakat tetap sehat, bisa terhindar dari stroke dan juga mungkin kalau misalkan ada penonton yang saat ini sedang mengalami masa sulit, mengalami stroke begitu, apa yang ingin Anda sampaikan dan juga apa sebenarnya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kembali fungsi gerak tubuhnya? Iya, baik. Mungkin pesannya ada dua populasi atau Ya. dua orang ya, Ya, dua betul. kelompok orang. Pertama, orang yang belum terkena stroke. Betul. Yang paling penting adalah mengetahui atau memahami bahwa stroke itu selalu didahului oleh faktor resiko. Ya, yang paling penting itu hipertensi, kemudian diabetes, ada hiperkolesterolemia, ada gangguan irama jantung, kemudian faktor resiko lainnya seperti obesitas atau berat badan berlebih, merokok gitu dan pola hidup yang tidak sehat. Dan juga yang terakhir harus kenali FAS. FAS tadi yang kita sebutkan di awal ya, karena bisa saja seseorang itu tanpa gejala atau faktor risiko menderita stroke. Ya. Jadi jangan dianggap orang sedikit faktor risiko tidak mungkin terhindar dari stroke ya. Karena faktor risiko itu sebenarnya meningkatkan probabilitas terkena stroke. Jadi dia bukan merupakan penyebab utamanya. Jadi ada multifaktor, berbagai faktor itu dapat meningkatkan risiko stroke. Nah, bagaimana kemudian untuk pesan kepada orang yang sudah terkena stroke, ya mungkin jangan berkecil hati bahwa stroke ini bisa dikelola dengan baik, terutama jika terkenanya baru fase-fase awal dan itu masih ada peluang misalnya tidak terlalu berat ya, jadi kita bisa kejar pemulihan itu dalam 6 bulan ke depan. Dan untuk yang stroke yang berat mungkin tidak perlu berkecil hati ya, karena lakukan fisioterapi dan rehabilitasi terus itu bisa memberikan hasil bahkan sampai 1 tahun. Dan jangan lupa bagi orang yang sudah terkena stroke tetap rutin kontrol ke dokter untuk minum obat teratur dan juga melakukan pengecekan terhadap kesehatan ya, seperti evaluasi hasil-hasil pemeriksaan laboratorium tertentu. Oke, jadi untuk masyarakat Indonesia juga harus tetap mawas diri, buka mata bahwa stroke ini bisa menyerang siapa saja, langsung cek. Kalau ada gejalanya harus langsung cek. Dan juga untuk mungkin masyarakat yang juga sekarang sedang mengalami masa-masa sulit, mengalami gejala stroke, jangan berkecil hati. Begitu ya, Dok. Terima kasih banyak. Ini percakapannya sangat menarik sekali, membuka banyak informasi baru mengenai penyakit stroke.
dan bagaimana penanganannya. Sekali lagi terima kasih Dr. Beni Riliato, spesialis neurologi dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Jakarta atas kedatangannya hari ini. Dan pemirsa, CNN Indonesia Health berakhir sudah. Saya Ayu Rahmawati pamit. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, dokter.